Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual. Di sini kita berkumpul sebanyak 8 kelas guna untuk menjelaskan bagaimana teknis UAS. Kemarin sudah banyak yang mengajukan judul tentang UMKM, tentang pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata atau wisata. Dari sekian banyak, ada yang langsung saya terima karena memang judul yang diajukan itu layak dan bagus, belum diteliti. Namun ada sebagian yang saya minta untuk mencari lagi. Nah, karena waktu untuk mengumpulkan UAS itu tinggal kurang lebih 8 hari lagi, maka bagi yang belum mengumpulkan judul, silakan kumpulkan dengan segera. Ketika mengumpulkan judul, usahakan langsung memberikan 3 judul. Jadi ada alternatif. Ketika saya menolak judul pertama, ada alternatif judul kedua. Ketika judul kedua tidak layak, ada alternatif judul ketiga. Dari ketiga judul itu, usahakan 3 lokasi yang berbeda atau tema yang berbeda. Yang satu mungkin pariwisata, yang nomor 2 UMKM, yang ketiga misalkan lembaga amil zakat. Atau 3 lokasi yang berbeda, satu pantai A, pantai B, pantai C. Nah, seperti itu. Jadi kemarin ada beberapa yang mengajukan di satu lokasi hanya istilahnya atau kata-katanya saja yang berbeda. Itu kan sebenarnya cuma 1, bukan 3. Jadi saya minta untuk cari lokasi yang lain lagi ke orang tersebut atau ke anak tersebut. Maka usahakan bagi yang belum mendapat judul, silahkan untuk mengajukan lagi 3 judul, 3 lokasi. Supaya apa? Supaya saya cepat untuk meng-approve atau menyetujui. Mohon maaf untuk beberapa yang mengajukan, sepertinya saya slow respon. Bukan berarti saya tidak membuka WA, tetapi memang puluhan yang chat saya, sehingga saya jawab sesuai dengan urutannya. Jadi dalam satu hari itu bisa sampai mungkin 50-70 chat, saya jawab satu persatu, saya baca judulnya, yang cocok yang mana, yang tidak cocok yang mana, kemudian kalau cocok saya approve, kalau tidak cocok saya suruh untuk mengajukan ulang. Nah, itu yang membuat lama. Jadi sebenarnya saya tetap membaca WA yang kalian kirimkan, tetapi hanya sesuai dengan antriannya. Kalau antriannya yang lebih dahulu, ya otomatis saya jawab terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah sebagian besar sudah menerima atau mendapat judul, jadi saya langsung menjawab dengan segera turun ke lapangan. Nah, itu kalau judulnya sudah layak, sudah bagus, saya akan langsung jawab, iya, silakan langsung turun ke lapangan. Ketika turun ke lapangan, saya sudah sediakan surat di situ. Jika lokasi yang ingin diteliti meminta surat, silahkan bawa surat itu. Untuk surat tersebut tidak perlu diedit lagi. Sebagian ada beberapa orang yang dia mengedit lagi PDF, itu sengaja saya share-nya PDF bukan Microsoft Word. Jadi tujuannya supaya kalian tinggal print saja. Print 2 lembar surat tersebut, lalu kalian tulis dengan tangan. Nah, untuk kepala instansi, kalian tulis dengan benar, jangan sampai salah karena itu akan membawa harkat martabat kampus kalian. Jadi misalkan direktur apa atau pengelola wisata apa, nah itu jangan sampai salah.
Kalian menyingkat juga tidak masalah kepada yang terhormat, misalkan wisata apa atau pengelola UMKM tempe bagus misalnya. Gak apa disingkat UMKM supaya tidak terlalu panjang. Karena kalau seandainya terlalu panjang ditulis lengkap gitu, jadi panjang dari ujung sampai ujung itu malah kelihatannya jelek. Jadi dalam menulis kepala instansi itu usahakan tidak lebih dari setengah kertasnya. Jadi misalkan kertas itu dari ujung sampai dari sini sampai sini, maka kepala instansi itu paling tidak ditulis setengahnya, tidak lebih dari itu. Kalau misalkan satu baris tidak cukup, baris bawahnya berarti 2 baris. Sengaja itu saya agak lebarkan untuk kepala instansi supaya mungkin muat 2 baris. Kemudian untuk bawah-bawahnya itu juga sudah tidak perlu diedit lagi di PDF. Jadi kalian tinggal print out, tulis dengan tangan. Judul penelitian kalian tulis dengan tangan. Kemudian nama-nama, jika yang meneliti 3 orang, tulis di lampiran. Kan di surat tersebut sudah disebutkan nama-nama terlampir. Nama kalian cantumkan di lampirannya. Jangan lupa surat peserta lampiran dimasukkan di dalam amplop supaya sopan untuk diberikan kepada instansi. Ini lebih ke etika dalam bertamu. Ketika nanti pihak pengelola melihat etika kalian bagus, maka mereka akan dengan senang hati untuk memberikan data-data kepada kalian dalam penelitian tersebut. Ini berkenaan dengan pengajuan judul, kemudian surat menyurat. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang teknis menjawab ujian akhir semester. Saya sudah membagikan template ke kalian. Sebagai contoh, ini ya. Di Umul Hadis. Langsung di aja. Nah, ini contoh bagaimana cara menjawab. Jadi, template yang ada itu judulnya kalian ganti. Wisata Pantai Pangestulan berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai studi kasus di Desa Pangestulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten apa misalnya. Kemudian kelas, jangan lupa kelas jangan cuma ditulis PMI saja, tetapi PMI 1 atau PMI 2. Psikologi 1, psikologi Islam 2 atau psikologi Islam 3. Begitu pula dengan PKI 1, PKI 2 atau PKI 3. Kemudian anggota, nama lengkap, sampingnya disertai dengan NIM, dan mengerjakan berapa persen. Nah, karena ini yang mengerjakan wisata Pangestulan ini cuma 1 orang, dia mengerjakan 100% seluruhnya. Nah, kalau misalkan 3, 2, bagus, 3 bagas. NIM D, misalkan, ini contoh saja 2019, atau sesuai dengan NIM kalian. Kalau NIM sekarang langsung saja ya, 203, 06, 050, seperti itu. Yang penting NIM kalian apakah ada huruf D-nya di depan atau tidak, itu sesuai dengan NIM yang dimasukkan. Kalau NIM yang terdahulu itu ada D-nya di depannya. Tapi kalau NIM-NIM yang baru biasanya tidak ada D, langsung angka. Kemudian mengerjakan. Misalkan yang ini Alfion ini mengerjakan 50%, Bagus ini mengerjakan 25%, Bagas ini mengerjakan ini 25%. Ya ditulis apa adanya. Lokasi penelitian ditulis dengan lengkap. Kalau ada jalannya lebih baik, jalan Soekarno-Hatta misalnya, nomor sekian, RT RW, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Nah, ditulis. Lalu selanjutnya adalah responden. Responden ini adalah orang yang kita wawancarai.
Orang yang diwawancarai ini misalkan ketua komunitas nelayannya, atau pemilik UMKM-nya, atau direktur pengelola pariwisatanya. Itu responden yang pertama. Responden yang kedua adalah pekerjanya atau karyawannya. Itu juga responden yang kedua. Ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah data yang disampaikan oleh direktur tersebut benar terjadi di lapangan atau membuat-buat. Nah, kalau seandainya apa yang dijawab oleh direktur berbeda dengan apa yang dijawab oleh karyawan, nah, berarti tidak benar. Untuk memastikannya lagi, nanti tanya ke pengunjungnya, responden yang ketiga. Pengunjung atau mungkin warga sekitar, tetangga. Nah, ini untuk memastikan bahwa data tersebut valid. Kalau seandainya tiga-tiganya menjawab dengan jawaban yang sama, berarti valid. Nah, kalau valid, berarti data tersebut dapat dimasukkan ke laporan ini. Ini namanya triangulasi. Nah, nanti kalian akan belajar masalah triangulasi. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail apa itu triangulasi, yang penting sekalian praktek saja. Nah, kalau kalian sudah praktek lapangan, terjun ke lapangan, nanti ketika belajar mata kuliah kualitatif, kalian sudah paham. Meskipun kalian tidak tahu teorinya, tapi kalian sudah mengerjakan teorinya. Nah, seperti itu. Insya Allah akan memudahkan kalian di semester yang akan datang. Nah, di template ini ada pertanyaan wajib. Bagaimana awal mula berdirinya wisata ini? Siapa penemu, inisiator? Berkenaan dengan lokasi tempat wisata, bagian utara berbatasan dengan apa? Timur apa? Selatan dengan apa? Barat berbatasan dengan apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan format paragraf. Jangan sampai salah. Dijawab dengan format paragraf dan berwarna kuning. Kalian dapat lihat, ini saya zoom. Awal mula Pantai Pengestulan adalah sebuah pesisir yang terletak di utara Pulau Dewata, tepatnya wilayah Dusun Kauman, Desa Pengestulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Dahulunya pantai ini sama seperti pantai-pantai pada umumnya. Jadi sudah bentuk cerita, bukan ini pertanyaan kemudian dijawab. Kemudian penemu, siapa penemu inisiator wisata ini? Kemudian dijawab Haji Lulung misalnya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bukan pertanyaan jawaban. Pertanyaan jawaban. Bukan seperti itu. Itu jawaban anak SD. Yang diminta adalah paragraf yang berisi alur cerita. Nah, jadi awal mula dijelaskan awal mulanya bagaimana. Latar belakang wisata tersebut bagaimana. Pantai tersebut juga digunakan untuk masyarakat setempat untuk mencari ikan dan seterusnya. Kemudian di sela-sela nanti paragraf setelahnya nanti dijelaskan ketua nelayan Pak Azad memiliki ide tersebut. Nah, ini berarti dia menjawab tentang siapa inisiator atau penemu. Kemudian daya tarik Pantai Pengestulan tentu panorama alamnya. Misalkan bagian utara berbatasan dengan ini, bagian selatan berbatasan dengan ini. Jadi bentuk paragraf yang dia runut dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nah, kalau sudah warna kuning ini habis, berarti ini sudah jawaban. Jadi paragraf-paragraf yang ada di bawah ini semuanya itu menjawab 5 pertanyaan wajib ini. Dapat difahami ya? Jadi saya ulangi lagi. Cara menjawabnya berupa paragraf-paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, nyambung ke paragraf 3. Paragraf 3 mungkin jawab pertanyaan nomor 2. Paragraf 4 menjawab nomor 3. Paragraf 5, paragraf 6, dan seterusnya. Jadi bentuk paragraf-paragraf seperti itu. Jangan sampai menjawab ini pertanyaan nomor 1. Dijawab di sampingnya. Kemudian nomor 2, penemu inisiator Haji Bagus misalnya.
Kemudian nomor 3, ini jawaban SD, yang diminta tidak seperti itu, udah pasti nilainya jelek. Karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, yang diminta paragraf, 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 dan paragraf. Semua paragraf ini menjawab 5 soal pertanyaan wajib tadi. Kemudian yang berwarna putih ini berisi teori. Teori ini dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tujuannya apa? Saya beri teori yang berwarna putih ini supaya kalian paham. Paham sebelum kalian melontarkan pertanyaan kepada responden. Jadi kalian baca dulu komponen wisata, itu penjelasan di dalam buku itu seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian ini penjelasan teoritis di dalam buku. Kemudian saya turunkan dari teori-teori yang ada di dalam buku tersebut, saya turunkan jadi pertanyaan. Setidaknya ada 7 pertanyaan. Nah, dari 7 pertanyaan ini, apakah tempat wisata tersebut memenuhi 7 komponen wisata? Bagaimana sarana transportasi di tempat wisata tersebut? Jelaskan secara terperinci. Nah, itu kalian tanyakan kepada responden dengan bahasa yang tidak harus letterlek seperti ini, dengan bahasa yang lebih luas. Pak, bagaimana ya? Apa transportasi akses ke tempat wisata ini? Apakah difasilitasi oleh pengelola wisata? Nah, misalkan seperti itu pertanyaannya. Jadi tidak harus letterlek dengan apa yang ada di dalam template. Kalian bisa improvisasi pertanyaannya. Nah, nomor 1 misalnya. Apakah tempat wisata tersebut memenuhi 7 komponen wisata? Ini kan di atasnya sudah saya jelaskan komponen-komponen wisata. Nah, misalkan cara menjawabnya itu dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Kalau narasumber tidak paham, kalian bisa observasi sendiri, melihat di tempat wisata tersebut, di lokasi tersebut, oh ternyata di sini tidak ada sarana transportasi, jalannya jelek, susah misalnya. Di sini ada buat apa tempat makannya, kemudian ada hotelnya misalnya, seperti itu. Cara jawabnya bagaimana? Berbentuk paragraf juga. Untuk sarana transportasi jalan di sana lumayan besar, cukup dengan mobil bersalipan, dan tempat untuk parkir juga luas untuk wisatawan yang ingin ke wisata tersebut. Hanya bisa melihat spanduk-spanduk di pinggir jalan. Nah, kalian ceritakan di situ, dinarasikan. Kalian harus mengungkapkan apa yang ada di lapangan. Misalkan dari 7 wisata tersebut, yang ada hanya 2, kalian menjelaskan bahwa di tempat wisata ini dari ke-7 komponen wisata yang ada hanya 2, sedangkan 5 yang lain itu tidak ada. Jadi tugas peneliti menyampaikan apa adanya. Tugas peneliti menyampaikan apa adanya yang ada di lapangan. Jangan dibuat-buat. Bukan berarti misalkan 2 komponen yang ada itu nilai kecil, bukan, tidak seperti itu. Jadi kalian hanya menyampaikan apa adanya. Yang ada di sini hanya komponen 1 dan komponen 2. Sedangkan 5 komponen yang lain ini tidak ada dari 7 komponen wisata. Nah, seperti itu yang ada di dalam teori. Jadi kalian menyampaikan. Di sini kalian bukan menghakimi, tetapi kalian melaporkan apa adanya. Seperti wartawan lah gampangannya. Wartawan itu menyampaikan yang ada di lapangan. A, B, C, D. Fakta yang ada di lapangan itu bagaimana? Karena kualitatif itu paradigmanya subjektif, jadi apa yang kalian sampaikan yang ada di lapangan itu pasti benar. Karena paradigma subjektif. Subjektif itu maksudnya bagaimana? Kebenaran itu banyak. Peneliti menyampaikan fakta di lapangan, berarti dia menyampaikan kebenaran dalam perspektif dirinya. Nah, jadi jangan takut apa yang kalian sampaikan di lapangan itu dinilai buruk atau jelek atau nilai sedikit, tidak. Di sini
kalian hanya menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Apa adanya, pure, tanpa ada modifikasi, tanpa ada perubahan dari peneliti. Peneliti harus jujur. Nah, jadi ketika peneliti itu sudah tidak jujur, maka sudah nggak bisa dianggap karya ilmiah. Tapi kalian harus jujur menyampaikan apa yang ada di lapangan. Nah, dari 7 pertanyaan ini, kalian perhatikan. Di sini ada paragraf 1, makanan yang dijualkan di tempat wisata tersebut sangatlah beragam. Terdapat seafood, aneka jenis nasi, dan masih banyak lagi. Kalian jelaskan, kalian improvisasi. Kalau ada sesuatu yang ada di lapangan, tetapi tidak ada di pertanyaan, boleh kalian masukkan. Data-data semacam ini, harga 60.000, 25.000, 10.000, 20.000, itu masukkan saja. Jadi perkaya data kalian. Jangan cuma terpaku apa yang ada di pertanyaan. Jadi misalkan kalian turun ke lapangan, kalian sudah wawancara, kemudian kalian menemukan hal yang lain ketika kalian observasi. Observasi itu apa sih? Observasi ketika kalian melihat di lapangan tersebut dengan mata kalian, dengan telinga kalian. Di situ ada daftar menu. Oh, ternyata ini yang menjadi daya tarik wisatawan datang karena harga nasinya itu 10.000. Itu sudah plus minuman. Nah, seperti itu. Itu kan observasi yang mungkin di dalam teori ini tidak ditanyakan. Nah, perkaya data kalian dengan data-data tersebut. Masukkan angka-angka nominal-nominal di situ. Nah, kemudian wisatawan akan dihibur dengan adanya live musik. Ini kan pertanyaan tentang sarana makan dan minum, sarana hiburan, kemudian apakah ada cendera mata. Nah, kalian jelaskan secara rinci, kalian ceritakan dalam bentuk paragraf, bukan pertanyaan jawaban. Pertanyaan jawaban tidak seperti itu jawaban anak SD. Tetapi paragraf, 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 paragraf. Jadi data yang ada di lapangan berupa paragraf dan berwarna kuning. Maka yang ada di template ini sudah jangan dirubah-rubah. Nggak perlu kalian bikin word baru, nggak perlu. Kalian cukup memasukkan warna kuning atau mengisi yang ada di warna kuning dengan data yang ada di lapangan dalam bentuk paragraf-paragraf. Jenis-jenisnya, nah ini yang berwarna putih teorinya. Kalian jawab di sini. Misalkan di sini tidak ada data di lapangan sebagaimana yang ditanyakan di teori, ya kalian jawab data yang ada di lapangan tidak sesuai, tidak ada sebagaimana di teori, seperti itu. Atau dengan bahasa yang sejenis, di lapangan tidak ada sebagaimana yang disebutkan di dalam teori. Itu. Jadi bukan berarti kalau kalian tidak bisa menjawab itu nilainya kosong. Tidak. Kalian jawab apa adanya. Dengan jawaban tidak ada di teori atau data yang ada di lapangan tidak sesuai dengan teori, atau kalian jawab data di lapangan sesuai dengan teori ini. Dengan penjelasan makanannya murah, variannya ini, harganya begini, sehingga menarik daya minat wisatawan untuk datang. Seperti itu. Perencanaan partisipatif. Nah, jadi kalian ini fakultas dakwah. Kemarin ada beberapa yang mengajukan judul tentang pengembangan wisata. Jadi kembali lagi, kita ini bukan fakultas ekonomi dan bisnis. Kita ini fakultasnya fakultas dakwah. Maka judulnya yang saya setujui adalah bagaimana wisata tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Selama wisata tersebut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, maka itu yang saya setujui. Karena ini sesuai dengan fakultas dakwah untuk membentuk masyarakat madani.
masyarakat menaikkan harkat dan martabat orang-orang miskin. Seperti itu. Dan pemberdayaan ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada. Di sini ada data pendapatan juga, bagus sekali ini datanya. 2019 rata-rata pendapatan 300 sampai 500. 2020 rata-rata pendapatan 1 juta sampai 1.500.000. Jadi data yang misalkan tidak bisa menyuguhkan sampai per bulan seperti ini, cukup kalian suguhkan data tahun 2017. Rata-ratanya berapa Pak pendapatannya? 2018 rata-ratanya berapa Pak? Apa ada kenaikan atau malah penurunan? 2020 bagaimana Pak? Kemarin kan ada COVID. Oh iya turun Mas. Kalian cantumkan di situ rata-rata pendapatan ketika COVID turun menjadi 1.500.000 misalnya. Kemudian sekarang sudah mulai dibuka lagi, naik lagi menjadi 2 juta. Jadi nilai global atau jumlah totalnya saja, tidak perlu rinci. Jumlah total, kalau kalian bisa buat seperti grafik lebih bagus. Jadi grafiknya naik, naik, turun, naik. Nah, seperti itu. Di Microsoft Excel atau di Word kan bisa. Nah, ini data pendapatan. Usahakan ada, karena ini yang penting. Karena ini dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak itu lewat data ini. Kalau kalian menyebutkan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi tidak ada angka semacam ini, kalian bisa menyebut kenaikan gimana? Kan ada indikatornya, alat ukurnya, dari data. Kalau datanya dari 500 menjadi 700, menjadi 1 juta, 1.500.000 menjadi 2 juta, kan berarti ada kenaikan di situ. Nah, seperti itu. Kemudian konsepsi pemberdayaan masyarakat. Ini sangat penting di dalam teori. Apakah wisata tersebut, UMKM tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat? Misalkan di sini ada pertanyaan berkenaan dengan proses bagaimana kerjasama dan saling mendorong antara pengelola dan masyarakat. Apakah ada? Kalau misalkan ada, ya kalian jelaskan. Tapi kalau tidak ada, maka kalian sebutkan bahwa hal tersebut tidak ada. Jadi kalian menyampaikan apa adanya yang ada di lapangan. Kemudian faktor pendorong. Nah, faktor pendorong, faktor internalnya itu apa? Faktor eksternalnya itu apa? Internal itu dari dalam pengelola tersebut. Eksternal itu misalkan faktor eksternal ini mendukung pengembangan data wisata, penghasilan antara lain pertumbuhan ekonomi. Itu kan bukan dari dalam pengelola, tetapi dari luar. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia menyebabkan orang ingin berwisata. Adanya minat berwisata dari dari wisatawan, keberagaman budaya dan kemajuan teknologi. Karena misalkan sekarang sudah bisa pesan hotel lewat Agoda kah atau Traveloka kah, sehingga orang tersebut wisatawan dengan mudah untuk mencari hotel di lokasi tersebut, sehingga menambah minat untuk berwisata. Faktor eksternalnya apa saja? Faktor internalnya apa saja? Itu faktor pendukung. Faktor penghambat, jelaskan. Yang menghambat ekonomi ini apa? Pandemi misalnya. Pandemi COVID-19. Ini faktor eksternal misalnya. Yang menghambat pendapatan dari pariwisata ini. Atau dari UMKM ini. Faktor internalnya mungkin. Karena mungkin karyawannya susah diatur. Karena mungkin kurang pendidikannya, susah diatur, sehingga pendapatan produksi tidak bisa besar dalam sebuah UMKM. Itu contoh saja. Semua jawaban dibuat paragraf dan berwarna kuning. Misalnya, ada pertanyaan yang sama, kalian jelaskan, diulangi saja, diulangi lagi tidak masalah. Atau jelaskan secara lebih rinci lagi. Total adalah 19 halaman. Total ini yang ada di page ini 19 halaman. Jadi sebenarnya ketentuannya 20 halaman. Kurang 1 ini namanya. Tetapi secara data dia bagus. Maka saya jadikan
artikel ini sebagai contoh bagaimana cara menjawab ujian akhir semester. Minimal 20 halaman dengan jarak ininya, line spacingnya ini 1. 20 halaman dengan line spacingnya 1. Terkadang ada yang sebelumnya sih, ada anak yang nakal, dia line spacingnya dibuat 2, sehingga kelihatannya jadi 25 halaman misalnya. Tetap ketahuan. Karena saya Ctrl A, select all, saya jadikan line spacingnya 1, ukuran kertas A4. Nanti akan ketahuan. Jadi apa yang ada di template itu sudah sesuai, line spacing 1, A4, itu tidak perlu dirubah. Kalian tinggal mengisi yang warna kuning dengan paragraf-paragraf, menceritakan kejadian yang ada di lapangan. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan bagaimana cara menjawab ujian akhir semester. Selanjutnya setelah ini untuk KPI, PKI 123, PMI 12 dan psikologi 12 saya akan buat breakout room, sedangkan untuk psikologi Islam 3 presentasinya besok hari Rabu. Nanti saya akan share link Zoom khusus untuk psikologi Islam 3. Baik, saya buka breakout room dulu. Setelah ini presentator kelompok 12, 13 silakan presentasi. Mau makalahnya jadi atau tidak harus presentasi karena ini pertemuan terakhir. Setelah ini hanya tinggal UAS. Kalau sudah UAS tidak ada presentasi lagi.